Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai berikut 8 kerajaan gaib di Nusantara yang melegenda. Di setiap bangunan, pohon, sungai pasti ada jin yang menempatinya. Namun keberadaan mereka tidak bisa dilihat oleh manusia pada umumnya. Hanya manusia yang memiliki mata batin atau disebut paranormal, ahli supranatural atau indigo saja yang dapat melihat mereka. Tahukah kamu kalau jin-jin tersebut juga memiliki kerajaan gaib yang tersebar di seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia? Kalau belum tahu, mari akan saya bahas 8 kerajaan gaib di Indonesia yang melegenda hingga sekarang. Yang pertama, Kerajaan Gaib Alas Purwo. Alas Purwo merupakan kawasan hutan lindung di Banyuwangi yang memiliki aneka ragam flora dan fauna menarik. Menurut legenda dan cerita warga sekitar, di Alas Purwo terdapat kerajaan gaib paling besar di daratan Indonesia. Alas Purwo memang sering dijadikan tempat semedi mencari wangsit, pesugihan, dan ilmu hitam. Menurut orang-orang yang dapat melihat jin, Alas Purwo merupakan ibu kota jin di Indonesia, sehingga sering didatangi jin-jin dari berbagai negara. Selain itu, banyak kasus orang hilang loh di Alas Purwo. Yang kedua, Kerajaan Gaib Padang 12. Daftar selanjutnya ada kerajaan gaib bernama Padang 12. Kerajaan gaib ini berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tepatnya berlokasi di sebuah tanah kosong seluas 12 km persegi yang dipenuhi pohon pinus. Bagi yang bisa melihat, ketimbang dibilang kerajaan, Padang 12 lebih mirip sebuah kota yang bersih dan indah dengan rumah-rumah dan kendaraan mewah. Menurut penglihatan orang-orang indigo, Padang 12 dihuni oleh jin muslim yang dinamakan orang limun. Pernah ada suatu kejadian warga bertemu dengan nenek-nenek minta diantar pulang. Setelah sampai di kawasan Padang 12, nenek yang diboncengnya menghilang. Pas sampai rumah, di motornya ada kunyit emas. Yang ketiga, Kerajaan Gaib Paloh. Di daftar ketiga ada Kerajaan Gaib Paloh yang dipercaya berada di perbatasan antara Kalimantan Barat dan Malaysia. Paloh sendiri diambil dari nama kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kerajaan Gaib Paloh mulai terkenal sejak hilangnya sebuah pesawat TNI Angkatan Udara sekitar tahun 1970-an. Jejak pesawat itu tidak ditemukan sama sekali saat melewati daerah Kerajaan Paloh. Menurut penerawangan orang indigo, penumpang dan awak pesawat tidak meninggal, namun diselamatkan oleh penghuni Kerajaan Paloh dan tinggal di sana menurut mereka. Kerajaan Paloh lebih tepat disebut Negara Paloh karena konstruksi bangunan yang sangat modern dan ditinggali oleh penghuni bernama kaum Bunian dan raja bernama Sandi. Banyak mitos tentang kerajaan ini, mulai dari sering mengajak wanita yang masih lajang untuk tinggal selamanya di Paloh, menculik anak-anak yang suka main tanpa kenal waktu, hingga pernah membantu kerusuhan etnis di Sambas. Yang keempat, Kerajaan Gaib Pantai Selatan. Mungkin dari semua kerajaan gaib dalam daftar, Pantai Selatanlah yang paling terkenal. Pasalnya ada sosok penguasa yang sepertinya sudah sangat familiar di tengah kita. Ya, dialah Kanjeng Ratu Kidul. Menurut warga lokal dan orang-orang indigo, pintu gerbang kerajaan gaib Pantai Selatan ada di Pantai Parangkusumo dan Parangtritis, Yogyakarta. Namun menurut pengamatan orang indigo, kerajaan gaib Pantai Selatan sangat luas. Ada di sepanjang pantai pesisir selatan Pulau Jawa. Nah, mungkin Anda bertanya dalam hati, bukannya penguasanya Nyi Roro Kidul? Menurut pengamatan orang indigo, Nyi Roro Kidul bukan penguasa, tapi kedudukannya di bawah Kanjeng Ratu Kidul. Dalam cerita rakyat, Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Yang kelima, Kerajaan Gaib Pangeran Agung Borneo. Borneo adalah sebutan lain Pulau Kalimantan yang berasal dari kata Brunei
Nah, selain letaknya yang strategis, ternyata Kalimantan juga memiliki kerajaan gaib yang dipimpin Pangeran Agung Borneo. Kerajaan gaib memiliki Pangeran Agung Borneo ini sudah berdiri bahkan sebelum Kalimantan dihuni manusia. Suku Dayak juga dikenal memiliki hubungan akrab dengan penghuni kerajaan gaib ini. Beberapa petinggi suku Dayak dipercaya dapat memanggil makhluk gaib itu hanya dalam hitungan menit saja. Yang keenam, kerajaan gaib Gunung Merapi. Selanjutnya ada kerajaan gaib Gunung Merapi. Gunung Merapi yang berada di Boyolali, Jawa Tengah ini memiliki banyak legenda mistis dan dipercaya ada kerajaan gaibnya. Menurut cerita penduduk lokal, lokasi yang dipercaya sebagai kerajaan gaib Gunung Merapi ada di dekat puncak Gunung Merapi, tepatnya di Pasar Bubrah. Menurut paranormal dan orang-orang indigo, di Pasar Bubrah memiliki aura mistis paling besar. Bagi penduduk lereng, terdapat 9 tokoh gaib yang dipercaya sebagai penunggu Gunung Merapi, yaitu Eyang Rama dan Permadi, Nyai Gadung Melati, Kiai Petru Kartadimejo, Eyang Andaboga, Eyang Megantara, Kiai Sapu Angin, Kiai Wolawali, dan Eyang Sapu Jagat. Yang ketujuh, kerajaan gaib Masa Limbo. Apakah Anda masih ingat dengan kecelakaan pesawat Adam Air yang jatuh di Selat Makassar tahun 2007? Ya, menurut beberapa ahli supranatural dan paranormal, kerajaan gaib bernama Masa Limbo atau Masa Lembu bertanggung jawab atas kecelakaan pesawat Adam Air dan beberapa kecelakaan lainnya seperti tenggelamnya kapal Tampomas II tahun 1981, kapal Senopati Nusantara tahun 2006, dan Teratai Prima tahun 2009. Wilayah kekuasaan kerajaan gaib Masa Limbo berada di perairan Laut Jawa antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Jika ditarik garis lurus maka akan membentuk pola segitiga. Maka kerajaan gaib ini disebut juga sebagai segitiga Bermudanya Indonesia. Ahli supranatural mengatakan bahwa kerajaan gaib Masa Limbo dikuasai Ratu Malaka dan dihuni banyak siluman. Dan yang kedelapan yaitu kerajaan gaib Pulau Mas. Di daftar terakhir ada kerajaan gaib Pulau Mas yang terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Sentigi Sawah, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut penduduk lokal ada suatu rawa di Pulau Mas yang jika dilihat oleh orang indigo atau paranormal terdapat kerajaan yang dibangun dari emas murni. Mereka menyebutnya kerajaan gaib Pulau Mas. Pulau Mas dipimpin oleh raja yang sangat sakti dan dikabarkan paling sakti di antara seluruh jin penguasa alam gaib di daratan dan lautan bernama Raden Werdinata. Menurut legenda lokal, Raden Werdinata pernah berselisih dengan manusia bernama Raden Wiralodra selama 11 bulan. Namun akhirnya mereka berdamai dan Raden Werdinata berjanji akan menjaga Pulau Mas. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.